ikuti program Camera, catatan Menko Airlangga. Masya Allah, tabarakallah, sahabat santuy berilmu bersama saya Ustaz Maulana. Masya Allah, terima kasih banyak ya yang sudah like, share, and subscribe serta nyalain tombol loncengnya supaya bisa berbagi ilmu. Dan Masya Allah, tabarakallah, kali ini nih berdasarkan banyak sih yang Ustadz gimana ya, boleh nggak meninggiin kuburan, terus menembok kuburan? Kita lihat dulu posisinya. Dalam al menembok kuburan itu, mohon izin, ada namanya syariat, ada namanya syiar, ada namanya adab, ada namanya akhlak, ada namanya tradisi, ada namanya kebiasaan, ada namanya bagaimana kita menghargai dan memuliakan. Kita lihat dari segala sisi. Mohon izin kalau berbicara tentang kuburan, ketika orang dikubur, karena bahagian daripada kewajiban muslim atas muslim lainnya, ya, man azza musibah falahu mislu ajrihi, sebagaimana kita menghibur orang yang berduka, memberikan penghargaan, mohon izin, mohon maaf tanpa menggurui, hanya mengingatkan. Kadang-kala kan karena kewajiban kita ada memandikan, mengkafani, mensolati, dan menguburkan. Persoalan kuburan ini bahkan Nabi menganjurkan membaca salam kepada para penghuni kubur. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Dan dalam posisi kuburan, gimana nih kuburan? Berarti ada bentuk kemuliaan di dalam kubur atau penghargaan kita terhadap kuburan. Jangan sampai justru melanggar syariat. Nah, persoalan menembok kuburan sebagai tanda sebenarnya. Kuburan itu nih ada nisannya kan? Ada nisan, kemudian tunggu dulu, posisi 2x1, lebarnya 1, panjangnya 2. Kemudian ada di dalam kubur itu ada namanya lahat itu dalam. Tapi ketika menembok itu, mohon izin, temboknya segini, saat tidak boleh melewati 1 jengkal, hanya sebagai penanda. Sekali lagi, hanya sebagai penanda. Bahkan makruh hukumnya membaca nama orang dikubur. Nah, sekali lagi, makruh hukumnya. Tapi kalau kita harus menandai, tunggu dulu ya, kita tidak boleh disamaratakan, karena bisa jadi ada kuburannya orang, mohon maaf, banjir atau lahan gambut kah, atau tanah tidak seperti tanah haram ataupun di tanah suci di Saudi, di Arab itu tanahnya berbatu, masih aman. Kalau kita tropis, kita ini kadang-kala harus betul-betul dipasangkan dinding, karena jangan sampai satu banjir, jangan sampai juga keambil orang, keinjak-injak kalau tidak ada tandanya. Jadi tergantung dari daerah juga. Cuma jangan sampai satu, mohon maaf, mengotori makam itu sendiri. Masa sih? Iya. Karena pelajaran kami dari pesantren dulu itu, kalau memberi atap, otomatis ada cicak. Nanti dia, mohon maaf, mengotori justru. Atau ada binatang-binatang yang justru masuk ke dalam makam tersebut, sampai maaf membuang kotoran di dalamnya. Itu yang dikhawatirkan. Sebenarnya banyak juga sih. Lalu biasanya kita diajarin jangan sampai memberatkan dalam kubur itu. Jangan sampai kita menimbulkan kemewahan, tapi hanya sekedar penghargaan, memuliakan sebagai tanda, tapi bukan menandakan untuk ajang kemewahan, tapi hanya untuk penghargaan. Sekali lagi, penghargaan, dan supaya kita nanti bisa menandakan, oh kuburan saya di situ, kuburan orang tua saya di situ, kuburan keluarga saya di situ, sebagai penanda ya. Jadi syaratnya boleh nggak? Lihat dulu kondisinya. Jangan sampai kita tidak menandai, hilang atau kena banjir dan sebagainya. Kuburan ibu saya tidak seperti kuburan ayah saya. Kalau kuburan ibu saya jagain
Jangan sampai 1 jengkal, lewat dari 1 jengkal. Karena alhamdulillah aman daerahnya, tidak banjir. Tapi kuburan abah saya itu harus sampai tinggi. Kenapa? Karena ternyata daerah banjir. Untuk itu mudah-mudahan jadi berkah, sahabat santuy berilmu mendapatkan keberkahan daripada ilmu yang kita bisa sajikan. Lihat, berakhlak dulu baru berilmu. Jangan sampai kita membenarkan ilmu kita, memperbaiki ilmu kita, justru akhlak kita, maaf, menyakiti. Terima kasih. Alhamdulillah. Ikuti program Camera, catatan Menko Airlangga.